Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan bahas tentang soal CPNS tahun 2024 dengan tema tes intelijensi umum pada topik silogisme part 1 atau bagian pertama. Silogisme. Jadi sebenarnya silogisme ini adalah berdasarkan kesimpulan ya, tiga pernyataan ya, PQR. Namun untuk mempelajari silogisme kita mempelajari dasar-dasarnya dulu. Yang pertama, berdasarkan kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan bukan dari beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya yang disebut dengan premis. Jadi pernyataan atau premis ya. Kemudian dengan menggunakan prinsip-prinsip logika diperoleh pernyataan baru yang disebut kesimpulan atau konklusi yang diturunkan dari premis yang ada. Satu, macam-macam logika. Pertama adalah disjunksi atau biasa dikatakan kata hubung, memakai kata hubung atau gambar. Seperti ini ya. Simbolnya V. Disjunksi adalah pernyataan menggunakan kata hubung atau bentuknya V ini digunakan untuk menentukan pilihan sehingga harus memilih salah satu saja. Atau P atau Q dibaca P atau Q ya. P simbol seperti ini dibaca P atau Q. Jadi ini tabel kebenarannya. Jika kedua pernyataannya benar maka benar, kedua pernyataannya salah satu pernyataannya salah, baik P benar ataukah Q-nya benar. S-nya di sini Q salah, di sini P-nya salah, tetap hasilnya benar. Kecuali kalau kedua-duanya salah, maka baru pernyataan ini dikatakan salah. Sehingga ini dikatakan digunakan menentukan pilihan sehingga harus memilih salah satu saja ya. Yang salah satu benar maka pernyataan tersebut adalah benar. Kita lihat selanjutnya. Contohnya adalah yang pertama, premis 1, Yuda diterima kuliah di PKN STAN atau UGM. Ternyata premis 2-nya ternyata tidak kuliah di UGM. Nah, jadi kesimpulannya pasti Yuda kuliah di PKN STAN. P-nya PKN STAN, Q-nya itu UGM. Pernyataan hanya bernilai salah jika kedua pernyataan P dan Q-nya salah. Ya, kalau misalnya kan di sini salah satunya salah, cuma yang salah itu tidak kuliah di UGM ya. Ya berarti yang benar itu PKN STAN. Nah, di sini misalnya Yuda juga tidak terima PKN STAN, maka premis 1 atau pernyataan 1 ini itu menjadi salah ya. Kalau Yuda juga tidak diterima kuliah di PKN STAN, maka premis 1 itu menjadi salah. Namun karena keterangan di sini cuma dia tidak kuliah di UGM, maka jelas dia kuliah di PKN STAN. Sehingga pernyataan premis 1 itu Yuda diterima kuliah di PKN STAN atau UGM itu adalah benar. Yang kedua, premis 1, segitiga memiliki 3 sisi atau 4 sudut. Nah, premis 2, segitiga tidak memiliki 4 sudut, artinya salah ya, yang 4 sudutnya. Kesimpulannya segitiga memiliki 3 sisi. P segitiga memiliki 3 sisi, Q segitiga memiliki 4 sudut. Pernyataan hanya bernilai salah jika kedua pernyataan P dan Q-nya salah. Maka premis 1 atau pernyataan 1 menjadi benar, karena segitiga memiliki 3 sisi adalah benar, meskipun segitiga memiliki 4 sudut adalah salah. Ya. Selanjutnya, yang kedua adalah konjungsi. Nah, konjungsi memakai kata hubung dan, tetapi juga atau bentuknya ini bentuknya apa namanya, ini huruf ta ya, kalau dalam bahasa daerah ta, bahasa Bugis. Konjungsi adalah pernyataan menjemuk dari kata hubung dan ya, atau tetapi juga. Konjungsi benar-benar jika terpenuhi semuanya untuk kedua pernyataannya benar. Artinya dibaca P simbol, kemudian Q dibaca P dan Q, jadi P dan Q. P simbol ini baru Q, berarti dibaca P dan Q. Tabel kebenarannya adalah, jadi dikatakan di sini konjungsi bernilai benar jika semuanya pernyataannya benar. Nah, kita lihat pernyataan B benar, pernyataan Q benar maka benar. Yang lain salah semua karena salah satunya ada salah ya. Kita lihat contohnya. Nomor 1. Premis 1, semua pantai berpasir dan panas. Kemudian premis 2, Putri berada di tempat yang tidak berpasir dan tidak panas. Jadi kesimpulannya Putri berada bukan di pantai atau tidak berada di pantai. Nah, jadi ini yang pertama itu adalah salah ya.
Salah yang di sini berdasarkan Putri, berarti Putri tidak berada di pantai berpasir dan panas ya. Itu berarti salah. P pantai berpasir, Q pantai panas. Putri berada di tempat tidak berpasir dan tidak panas, artinya tidak P dan tidak Q, sehingga premis 1 bernilai salah. Konjungsi bernilai benar jika kedua pernyataannya benar. Jika salah satunya bernilai salah, maka premis 1 bernilai salah. Andaikan dikatakan Putri berada di tempat berpasir namun tidak panas, berarti dia tetap juga salah ya. Karena salah satunya terpenuhi, yang satunya tidak. Nah, persyaratannya keduanya harus benar, bahwa dia harus berada pada tempat berpasir dan berada pada tempat yang panas. Contoh kedua ya. Kesimpulannya Putri berada tempat yang bukan pantai berpasir dan panas. Contoh yang kedua, premis 1, katak dan buaya binatang reptil. 2, katak bukan binatang reptil, jelas yang kesimpulannya pasti buaya adalah reptil ya. Di sini buayanya yang reptil, tapi katanya bukan reptil. Nah, dari premis 1 ini, karena mai kata dan, dengan pernyataan P kata adalah binatang reptil, Q adalah buaya adalah binatang reptil, kata adalah binatang reptil adalah salah, kemudian buaya binatang reptil adalah benar. Jadi kesimpulan premis 1 dan pernyataan 1 adalah salah, karena salah satu pernyataannya bernilai salah. Nah, padahal ditekankan bahwa untuk konjungsi baru bernilai benar kalau kedua pernyataannya bernilai benar. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Selanjutnya, contoh bagian C, implikasi. Nah, implikasi itu bunyinya menjadi jika titik-titik maka titik-titik dengan memakai tanda panah ke kanan. Implikasi adalah pernyataan majemuk dan kata hubung jika titik-titik maka titik-titik dengan bentuk seperti P tanda panah ke kanan dibaca jika P maka Q. Juga bisa dibaca Q jika P. Ya. Nah, inilah tabel kebenarannya ya. Jadi P, Q, BB, BS, SB, SS. Nah, ini di sini ditekankan bahwa baru bernilai salah jika Q-nya itu adalah salah. Ya, jadi kalau yang lainnya B dan S ini keduanya salah berarti benar, salah maka benar, benar maka salah, ya, benar maka benar. Jadi satu saja pernyataannya adalah pada saat P benar dan pernyataan Q-nya salah. Contoh, jika aku makan maka aku kenyang. P aku makan, Q aku kenyang. Jelas di sini secara alami bahwa P-nya benar dan Q benar, sehingga pernyataannya pasti benar. Yang kedua, jika 2 tambah 2 sama 4, maka 10 kurang 7 sama dengan 5. Suka dengan videonya? Like dong. P 2 tambah 2 4, Q sama dengan 10 kurang 7 sama dengan 5. Secara alami jelas bahwa P benar, pasti Q salah, karena yang kita pelajari kan 10 kurang 7 itu adalah sama dengan 3. Nah, jadi di sini P-nya benar, 2 tambah 2 sama 4, kemudian Q-nya salah, sehingga pernyataannya salah. Implikasinya salah. Selanjutnya, biimplikasi. Nah, biimplikasi ini memakai kata hubung jika dan hanya jika ya. Titik-titik, jika dan hanya jika, titik-titik. Dengan simbol tanda panah dua arah, kiri dan kanan ya. Implikasi adalah pernyataan menjemur dan kata hubung titik-titik jika dan hanya jika titik-titik. P tanda panah 2 Q dibaca P jika dan hanya jika Q. Jadi kalau model seperti ini, P tanda panah 2 Q berarti bacanya P jika dan hanya jika Q. Tabel kebenarannya adalah seperti berikut. B JP Q benar maka benar, benar salah maka salah, salah benar maka salah, salah maka benar. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pernyataan biimplikasi ini akan bernilai salah jika salah satu pernyataannya berbeda dengan pernyataan yang lain. Misalnya P-nya salah, Q-nya benar, ataukah P-nya benar, Q-nya salah. Contoh, manusia dapat hidup sehat jika dan hanya jika asupan nutrisi terpenuhi. P, manusia dapat hidup sehat, Q, asupan nutrisinya terpenuhi. Secara alami jelas bahwa kalau P-nya sehat, itu pasti juga karena asupan nutrisinya terpenuhi, jadi P benar, Q benar, sehingga pernyataannya pasti benar. Yang kedua, hasil perkalian A kali 2 adalah bilangan ganjil jika dan hanya jika 2 adalah bilangan genap. Nah, dari sini bisa kita lihat P
hasil perkalian A kali 2 adalah bilangan ganjil. Q 2 adalah bilangan genap. Secara alami jelas bahwa P itu salah. Kenapa? Hasil perkalian itu kalau dikali 2 itu pasti bilangan genap. Artinya kan bilangan genap itu adalah bilangan yang bisa dibagi 2. Sudah ada pada materi sebelumnya ya. Kemudian kalau bilangan ganjil itu bilangan yang tidak bisa dibagi 2. Jelas kalau sesuatu dikali 2 kemudian dibagi 2 kan kembali ke asalnya. Sehingga sesuatu dikali 2 itu adalah pasti bilangan genap. Nah, di sini jelas bahwa P-nya salah. Kalau 2 adalah bilangan genap, memang secara alami itu sudah diketahui bahwa 2 adalah bilangan genap. Jadi, pasti Q-nya benar. Sehingga pernyataannya salah. Jadi, jika salah maka benar. Jika salah maka benar, maka hasilnya salah. Maka kesimpulannya pernyataannya salah. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Setiap kata yang kamu baca, setiap ilmu yang kamu pelajari adalah tabungan untuk masa depanmu. Karena investasi terbaik adalah investasi leher ke atas. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.